Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mengingat kembali untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu menjaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker bila keluar rumah. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Kalian tetap fokus, tetap semangat, dan tetap sehat. Oke, kita bertemu kembali di pembelajaran kedua, masih membahas tentang pantun. Di pembelajaran kedua ini kita akan belajar melangkah menulis pantun, menelaah isi dan amanat, dan membaca pantun. Baik anak-anak, kita akan mulai membaca ya, mulai belajar. Sebelum belajar, jangan lupa untuk terus melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pembelajaran kita yang pertama sebelumnya yaitu mengetahui cara membaca pantun yang baik dan benar, mengetahui cara melengkapi bagian pantun yang rumpang, mengetahui tahapan dalam membuat pantun, dan menentukan amanat pada pantun. Oke, kita siap belajar ya. Cara membuat pantun. Yang pertama, menentukan topik pantun yang ingin dibahas ya, jelas pasti topik duluan yang akan kita pikirkan. Yang kedua, kemudian menentukan jenis pantun, apakah pantun nasihat, jenaka, pantun anak, atau pantun yang lainnya. Yang ketiga, menuliskan baris ketiga dan keempat dulu ya, jadi isi dulu yang kita buat, baru kemudian di keempatnya kita membuat sampiran yang ada di baris pertama dan kedua. Jangan lupa untuk mencocokkan sajaknya atau rimanya, AB, AB. Cara yang kelima yaitu menggabungkan bagian sampiran dan isi menjadi sebuah pantun yang utuh. Cara membaca pantun. Dalam membaca pantun dapat berulang-ulang sampai benar-benar memahami makna dan pesan yang ingin disampaikan. Yang harus diperhatikan adalah pelafalan, kemudian ejaan, intonasi, dan jeda. Sambil mengulang-ulang pembacaan sampai benar-benar tepat. Ya, harus diperhatikan, berarti yang diperhatikan ketika membaca pantun adalah pelafalan, intonasi, dan juga jeda. Cara melengkapi pantun yang rumpang. Pantun yang rumpang artinya pantun yang kosong ya, baik itu ada di sampirannya maupun di isinya. Yang pertama adalah mencermati rima pantun yang ada. Yang kita lihat adalah rimanya, sajaknya, akhir dari baris pantun. Yang kedua, perhatikan bunyi akhir setiap baris, baik baris pertama atau ketiga, baris kedua atau keempat. Yang ketiga, jika bagian yang rumpang ada di baris pertama dan kedua, isilah dengan sampiran yang saling berhubungan. Yang keempat, jika bagian yang rumpang ada di baris ketiga dan keempat, isilah dengan isi yang saling berhubungan dan memiliki makna atau amanat. Cara melengkapi pantun yang rumpang, bisa kalian perhatikan ya, yang warna biru ini sampiran, yang warna ungu itu isi. Isi pantun harus mengandung pesan atau amanat. Kalian perhatikan di belakang baris baik isi maupun sampiran. Ya, baris pertama dan ketiga itu hurufnya R, akhirannya R. Ya, dan baris kedua dan keempat akhirannya N. Ya, jadi kalian harus mengisi pantun yang rumpang itu dengan sajak yang sama, dengan rima yang sama, ya. Contoh lagi di sini juga kalian dapat menyocokkan bunyi akhir baris 1 dan 3, 2 dan 4. Ingat ya teman-teman, yang harus mengisi sampiran yang berhubungan. Jika bagian rumpang ada di baris 1 dan 3 atau mengisi isi yang saling berhubungan. Jika bagian rumpang ada di baris 2 dan 4, itu yang memiliki makna atau amanat. Oke, pesan atau amanat dalam pantun. Pesan atau amanat dalam pantun adalah sesuatu yang disampaikan penulis dalam pantun yang terdapat pada bagian isi. Bisa berupa makna yang tersirat maupun makna yang tersurat. Makna yang tersirat itu artinya perumpamaan, sedangkan yang tersurat artinya makna atau pesan yang jelas ingin disampaikan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menentukan pesan atau amanat dalam pantun adalah membaca baris ketiga dan keempat yang merupakan isi. Kemudian memahami isi pantun tersebut dan terakhir menentukan pesan sesuai isi pantun.
Biasanya pantun akan memberikan suatu nasihat atau kandungan positif untuk ditiru atau negatif untuk dihindari. Menentukan pesan dalam amanat, contohnya ya, kita akan membaca berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Fokus pada baris ketiga dan empat, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa atau amanatnya apa? Hendaknya kita berusaha keras tanpa kena lelah supaya mendapat hasil yang maksimal. Ini contoh ya. Contoh yang kedua, buah duku jatuh ke semak. Semak dibuka, duku di mana? Apa guna berilmu banyak? Tidak sembahyang, tiada berguna. Kalian fokus pada baris ketiga dan keempat ya. Pesan atau amatnya ingin disampaikan, ilmu yang kita peroleh tidak akan berguna jika tidak beribadah. Apa yang dimaksud dengan berbalas pantun? Ya, berbalas pantun adalah kegiatan membaca pantun antara dua orang yang saling berbalas dengan tema yang saling berhubungan sehingga terdengar seperti sedang berdialog. Biasanya tradisi berbalas pantun ini ada di dalam tradisi pernikahan adat Betawi ya. Kalau kita menyebutnya palang pintu ya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Pada saat membuat sebuah pantun, kita harus terlebih dahulu memenuhi atau memahami syarat-syarat pantun. Selanjutnya menentukan jenis pantun, menentukan tema, menulis baris ketiga dan keempat terlebih dahulu, lalu membuat sampiran di baris pertama dan kedua, dan diakhiri dengan sajak yang cocok dengan pola AB, AB, kemudian menggabungkan bagian sampiran dan isi menjadi sebuah pantun yang utuh. Baik, begitu ya anak-anak. Tugas tema 4 pertemuan kedua ini, kalian dapat mengerjakan buku paket Bahasa Indonesia halaman 50, nomor 1, 2, dan 3. Kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan kirimkan ke GCR. Ya, jangan lupa ditunggu paling lama 1 hari setelah tugas diberikan. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Miss Yuni berharap kalian memahami dan menyimak materi yang tadi sudah disampaikan, sehingga nanti ke depannya jangan sampai lupa lagi. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Membaca doa kafaratul majelis dimulai. Selesai, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.